Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar sepak bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hari ini Jumat 19 Januari 2024. Ya, gua doain kalian yang nonton, like, komen, dan subscribe, semoga dalam keadaan sehat dan makin sukses dalam hal apapun. Hari ini sebenarnya sebentar lagi pertandingan timnas, tapi gue mau mereview pertandingan yang seru banget dan yang nggak seru banget. Copa del Rey, lanjutan Copa del Rey antara Barcelona yang menghadapi Liga 3 ini kayaknya dari kampus universitas gitu kan. Barcelona menang 3-1, tapi mainnya seperti apa nanti kita akan bahas. Dan yang paling seru di bulan ini atau di awal tahun 2024, belum ada yang ngalahin keseruan antara Derby Madrid, Atletico Madrid berhadapan dengan Real Madrid. Perpanjangan waktu dan skor akhir kemenangan untuk Atletico Madrid dengan skor 4-2. Wah, ini seru banget. Jadi kita akan bahas satu-satu. Kalah Madrid, Barcelona menang ya sangat wajar. Tapi gua ngerasa sih Madrid walaupun kalah ya kalahnya terhormat, karena Copa del Rey ini undiannya adalah siapa yang dikocok, yang keluar di lebih dahulu itu akan menjadi tuan rumah. Sebenarnya suatu keuntungan juga buat Atletico. Tapi ya inilah ya, dengan kegagalan Real Madrid di Copa del Rey, maka melepaskan juga kesempatan Real Madrid untuk meraih treble winner ya. Jadi treble winner memang untuk klub-klub tertentu ya, walaupun Liga Champions-nya lebih banyak, tapi Liga Champions yang banyak itu dia bermain di liga sendiri saat eranya Franco. Wah, oke. Kita ke Barcelona dulu yang menang 3-1. Tapi gue masih belum ngelihat ada skema yang bagus di situ, ada taktik yang menawan yang dipertontonkan, ada komunikasi atau koordinasi yang cukup baik dari lini per lini dari Barcelona. Bahkan Barcelona sempat tertinggal lebih dahulu. Gue gak ngerti, ini lawan Liga 3-nya aja istilahnya. Ini udah dikasih lawan yang seimbang loh. Kemarin lawan Madrid di final gak seimbang banget, tapi lawan apa sih nama klubnya itu harusnya bisa diatasi dengan mudah, tapi tetap kesulitan, tetap gak bisa mengembangkan permainan. Bahkan kebobolan di awal-awal pas babak pertama, dan golnya juga salah satu gol yang cukup bagus, bisa jadi salah satu gol terbaik di 2024. Ya, babak pertama Barcelona masih kaku. Ini lapangan emang agak jauh ya dari kamera, cara ngeliatnya juga jauh, jarak pandangnya agak jauh, dari nggak terlalu kelihatan dari atas, nggak terlalu wide banget terlihat. Kita bahas ke pertandingan, kebobolan babak pertama. Dan jadi gini, di sebelah kanan itu yang biasa diisi Cancelo, biasa isi Konde atau Araujo. Ini ada pemain baru namanya Ford. Ini Akademi Barca, tentunya dia naik, dipromosikan ke Barcelona. Sejauh ini gue ngelihat Ford nih kontribusinya nggak terlalu bagus, nggak terlalu menonjol, nggak terlalu kayak meyakinkan kalau kita punya bek kanan yang sekelas mungkin Dani Alves, yang sekelas mungkin Puyol waktu di kanan, yang sekelas siapa lagi bek kanan Barcelona ya. Belum ada sepanjang ganti Dani Alves keluar, nggak ada. Nggak bakal bisa lu jadi backup Cancelo juga kalau Cancelo main di kanan. Itu Ford hanya benar-benar biasa. Dan seperti biasa Xavi menghina sepak bola lagi, menodai keindahan sepak bola dengan memasukkan Sergio Roberto, yang kalau ditanya mungkin apa fungsi Sergio Roberto, dia jarang banget melakukan passing yang progresif, passing ke depan. Dia hanya, gue ngeliat di lapangan Roberto cuma ngatur-ngatur kayak gini doang. Maksud gue, ngatur-ngatur kayak gitu bisa dari luar lapangan dan lu bisa masukin pemain lagi biar jadi 11. Kalau kayak gitu Barcelona kayak 10 pemain, Roberto cuma ngatur-ngatur buat apa? Sempat bola kerebut, sempat ke body sama pemain Liga 3. Dan ya lu sama Liga 3 sejajar. Roberto yang harus diakuin sama Liga 3 di Spanyol itu udah sejajar. Xavi harus ngelihat itu. Nah, ya kalau dilihat, tapi menang bang 3-1. Lihat golnya dong. Golnya apakah dari skema, apakah dari taktik,
Apakah dari rancangan strategi? Konde aja bisa golin, Balde aja bisa golin. Lah justru yang golin pemain-pemain belakang, justru yang golin Balde, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah dari yang dilakukan oleh Barcelona. Ya tugas-tugas golin itu, penyerang. Ya semua bisa, boleh, bagus banget golin. Maksudnya bukan masalah ini variatif, siapapun bisa golin. Enggak, prosesnya. Gol pertama Ferran Torres, bukannya gue gak bersyukur nih. Ini lawannya Liga 3, ya bukan gue bersyukur. Ada counter attack yang jelas ya stamina atau fisik itu beda lah sama La Liga. Ya Ferran Torres gak bisa dikejar. Bukan masalah gak bisa dikejarnya, ini gol terjadi counter attack. Ya, counter attack dari corner lawan Barcelona, scrimmage di situ, keluar langsung Ferran Torres langsung bisa berhadapan satu-satu lawan kiper. Bukan skema yang kita build up dari belakang, kita ngebongkar pertahanan lawan. Karena semenjak 1-1, defense dari lawan itu tetap agak susah buat dibongkar Barcelona. Dan terpaksa Konde akhirnya melakukan spekulasi shoot dari luar kotak penalti, yang dimana terakhir gue ngeliat kapan ada pemain Barcelona yang bisa melakukan shoot dari luar kotak penalti. Konde lah orangnya di tahun ini. Siapa lagi? Belum ada. Dan gol. Ketika gol Konde, Xavi menginstruksikan kepada orang-orang yang ada di bench bahwa itu sekalian kalian kita lihat bagaimana gol tercipta, gol tendangan jarak jauh, bahwa pentingnya punya gelandang-gelandang yang bisa shoot dari luar kotak penalti. Dulu mah Xavi bisa kayak gitu, dulu mah ya gelandang-gelandang Deco bisa kayak gitu, siapa lagi, Juli bisa kayak gitu. Jadi banyak penembak-penembak jitu dari jarak jauh. Messi pun bisa shoot dari luar kotak penalti, dari Henry bisa. Sekarang udah nggak ada orang yang bisa shoot dari kotak penalti. Mungkin yang tendangan kencang ya Rapinya, ya Lewandowski, tapi bukan itu tugas Lewandowski. Nah, gol kedua ya Konde. Ya udah, bagus lah ya, bonus lah gol Konde. Gol selanjutnya Balde, lari dari tengah. Mana skemanya? Maksud gue gini, itu lu gak kekejar karena Liga 3. Lu lawan Madrid gak bisa begitu. Lu lawan klub-klub Liga yang selevel sama lu gak bisa kayak gitu. Jadi belum terlihat cukup jelas permainan dari Barcelona seperti apa. Jadi masih banyak keputusan-keputusan aneh. Kayak Roberto tuh udah bikin enak, main udah. Kita bukan berharap, gue kangen berharap sama 1-2 pemain, sama gelandang kayak, sama backnya yang bikin tenang. Ini enggak. Baru kali ini main enak gitu, nonton bola kok bikin enak gitu. Udah gak ada lagi hiburan buat Barcelona. Nah, gue mau ngeliat, dari dulu gue pernah bilang, kenapa gak dimainin bareng sih Lewa sama Felix. Kalau lu bisa mainin bareng Lewa sama Felix dari awal, di babak pertama udah 2-0 atau 3-0, ya lu kan bisa mainin Vitor Roque di posisi asli. Lu bisa mainin siapalah gitu, main di posisi yang asli. Lu bisa mainin squad lapis kedua, mainin di posisi yang asli, kasih menit bermain. Ini kan Vitor Roque main 10 menit, ya nggak kelihatan, agak susah. Jadi masih harus banyak kesempatan yang diberikan untuk Vitor Roque. Kita belum bisa menilai sejauh ini bagaimana Vitor Roque berada di Barcelona. Itu aja dari Barcelona. Babak kedua main masukin Lewandowski, main masukin Gundo, main masukin Pedri, tetap nggak bisa berbuat banyak. Gol yang tercipta yaitu hadir dari Konde, hadir dari Balde, bukan dari mereka-mereka yang nggak ada yang ngumpan Lewandowski, nggak ada yang buat tiki taka sampai depan, nggak ada. Jadi masih bahaya Barcelona ini. Kalau sisanya udah nggak ada lagi klub Liga 2, Liga 3, sisanya udah diambil semua oleh klub-klub dari La Liga buat di Copa del Rey. Jadi agak susah buat juara, feeling gue sih. Karena gue lebih ikhlas dan gue lebih sepakat kalau yang jadi juara adalah Atletico Madrid yang habis memenangkan pertandingan di Civitas Metropolitano. Ini enak, nge-reviewnya enak. Kenapa gue bisa bilang enak? Karena Madrid yang sekarang beda. Karena Madrid yang sekarang ngasih lihat, nih strategi yang lagi diubah, nih strategi yang dipertahankan, nih strategi yang plan B. Nah, sementara bahkan Simeone juga cukup di luar ekspektasi gue. Gue bahkan bisa bilang kalau
Madrid lawan Atletico Madrid, kemenangannya udah kelihatan kalau Atletico Madrid yang menguasai ball position atau Atletico Madrid yang menguasai bola. Tapi itu tidak terjadi lagi untuk pertandingan kali ini. Pertandingan Super Copa, Super Spanyol kemarin, memang itu terjadi. Aduh, gue sempat nge-tweet tapi gue gak ngeliat. Ya, main seperti biasa. Madrid, Camavinga langsung main, bareng Modric, bareng Bellingham, ada Vini, Rodrigo, dan ya seperti biasa line up-nya di belakang Ferland, Mendy, ada di kanan Carvajal, Rudiger yang main agak sedikit error. Di situ ada Nacho di situ. Sementara dari Atletico Madrid main seperti biasa, Rodrigo, De Paul di tengah, ada Hermoso di belakang. Ya, pokoknya selain line up, gue mau bahas apa aja yang keluar di pertandingan. Nah, ini seru banget, sumpah seru banget. Sama-sama saling mempelajari, sama-sama saling mengerjakan tugasnya masing-masing. Ancelotti, dia bisa lebih dewasa. Gue yakin Madrid itu dapat instruksi dari Ancelotti kalau bisa golin dulu di menit-menit awal. Terbukti ketika kick off itu dia cuma sisain 3 back, selebihnya main ke depan, nyerang ke depan. 10 menit nggak dapat gol, Madrid bersikap dewasa memberikan bola. Gue nih bukan kelihatan banget memberikan bola buat Atletico. Nah, tapi Atletico juga pede dengan megang bola. Lu tahu Rodrigo De Paul, kita tahu dia kuat, strong, dia dia tangguh di lini tengah. Tapi kadang kalau dia megang bola tuh deg-degan. Gelandang-gelandang Argentina tuh nggak ada umpan-umpan pasti yang sesuai dengan pikiran kita. Kayak lu ngeliat Xavi, lu ngeliat Lampard, lu ngeliat ya gelandang-gelandang lainnya Modric. Enggak. Dia kadang ada yang waktunya pas buat diumpan, sama dia nggak diumpan. Tapi kadang umpannya itu di luar dugaan dan umpannya jadi bagus. Rodrigo De Paul di tengah berhadapan dengan Jude Bellingham. Nah, untuk kali ini gue apresiasi dengan Llorente di sektor kanan Atletico Madrid, yang bikin menurut gue Vini cukup pusing. Menurut gue Vini cukup bisa bilang dikantongi. Ya, walaupun ada beberapa peluang yang dihasilkan dari Vini, tapi variasi Madrid adalah ketika Vini lagi dikantongin, Rodrigo tiba-tiba bagus. Ketika Rodrigo lagi dikantongin, nggak bisa berkutik. Jadi ketika dari salah satu Vini, Rodrigo, Bellingham ada yang dikunci, nah sisanya ini ada yang bagus. Itu Real Madrid yang sekarang. Gue udah yakin seyakin-yakinnya kalau pertandingan ini bakal berlangsung melalui perpanjangan waktu. Dan perpanjangan waktu, disitulah gue ngelihat antara Diego Simeone dan Ancelotti merespon di babak tambahan. Di babak kedua, Ancelotti seperti biasa. Dia memasukkan beberapa pemain, Kroos masuk, Brahim Diaz masuk, Joselu masuk. Itu yang dilakukan ketika dia mengalahkan Atletico Madrid di Super Cup, kalau lu ngeh. Ya, sementara gue udah mulai nebak apakah Rodrigo De Paul ditarik. Karena menurut gue kesalahan dari Simeone kemarin adalah menarik Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul ditarik, perpanjangan waktu, akhirnya beberapa kali kecolongan, bahkan Brahim Diaz bisa gol dengan situasi Oblak lagi di depan. Dan ternyata Simeone tidak menarik De Paul. Gila, ini sih gila. Dia udah tahu bahwa puzzle ini kalau gue copot, ini jantungnya dianggap jantungnya hilang. Rodrigo Paul tetap ditahan. Masuklah pemain bernama Riquelme. Ya, walaupun Atletico Madrid ini sedikit beruntung karena Rudiger mainnya aneh. Tapi gue apresiasi banget di situ udah pasti Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann. Nih yang kacau-kacau nih ya. Llorente, bahkan Montiel pas masuk. Molina pas masuk. Setelah itu siapa sini Leno dan Griezmann, udah Riquelme. Ini keren sih menurut gua. Bahkan Oblak sama Lunin ini juga seru. Entah kenapa seru banget pertandingan kali ini. Griezmann, pengalamannya di Piala Dunia, pengalamannya di Liga Champions, pengalaman di La Liga. Gue pikir dia udah orang yang
apa ya, ketika pemain yang berkelas ini dia tahu kemampuan endurance-nya udah menurun, dia akan bisa lebih efektif, dia akan bisa menyimpan tenaga, dia akan paham kalau tenaganya udah nggak seperti dulu. Tapi Griezmann di pertandingan derby Madrid ini staminanya nggak habis-habis. Lihat gol dari Griezmann yang menghajar, menghancurkan Lunin, itu bola lepas dari Vini, itu gila sih. Maksud gue, lu ketemu Vini nggak bisa ngambil, bola kenceng, bola mengalir deras, Vini larinya kenceng, protek balnya bagus, tekuk keping-kepingnya bagus, dia nggak umpan, di shoot. Kelas Griezmann, kelas. Jadi ya gue sangat menikmati pertandingan Atletico Madrid Real Madrid ini. Kalau coach bilang temponya lambat, enggak. Gua ngelihat seru, gua ngelihat nikmat, gua ngelihat kayak untung masih ada Atletico Madrid. Kalau enggak La Liga udah nggak jadi apa-apa, cuman Madrid doang mendominasi. Untung masih ada yang menjaga marwah keseruan La Liga. Jadi gua respect Madrid. Di pertandingan tersebut menang bermartabat, sangat bermartabat sekali. Diego Simeone dan Atletico Madrid juga menurut gue kalah terhormat. Jadi harusnya kalau bisa dibilang itu final sih, karena gue nggak yakin bakal nemu pertandingan seseru itu lagi. Karena ya paling kalau ketemu Barca lu defense, lu nggak berani megang bola, jadi bahkan Barca bisa potensi dibantai. Itu aja keseruan dari malam ini. Masih happy gue nonton Madrid Atletico. Selamat sekali lagi buat fans Atletico Madrid. Kalau ada, paling teman gue doang, Putra Maulana. Buat fans Madrid, nggak usah terlalu kecewa. Seru sih, itu seru, pertandingan seru. Dan buat fans Barcelona, ya kita deg-degan bareng-bareng lagi. Kita belum tahu ketemunya siapa. Ini udah La Liga semua yang udah tahu gimana cara ngelawan Barcelona. Oke? Gitu aja dulu. Mau nonton timnas, bentar lagi bakal main. Doain timnas menang. Dan nonton terus YouTube yang ada guenya di Pakar Bola tentunya, Rans Sportainment dan Tackle Bebas. Dan setiap malam Rabu di TVRI itu ada live, bukan live, ada Warung Pengkolan membahas politik. Oke, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi, oke?